Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Al-qaid yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keimanan sekaligus kesehatan untuk mengawali aktivitas kita hari ini dengan sesuatu yang insya Allah kita niatkan dan insya Allah juga bernilai ibadah di sisinya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, salah satu bukti bahwa ajaran Islam itu ajaran ketuhanan adalah fleksibilitasnya. Ada hukum-hukum alternatif kalau ada sesuatu sebab. Muqaddimah ini saya sengaja karena kita ingin mencoba mengangkat tema yakni puasa bagi orang musafir. Bagaimana hukumnya? Kita urai pemirsa sekalian, puasa itu wajib. Tidak makan, tidak minum mulai subuh atau terbit fajar sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Pasti melelahkan, namanya tidak makan. Demikian juga pada sisi lain, musafir atau dalam perjalanan itu juga pasti menguras tenaga. Apalagi kalau ada tugas khusus dalam perjalanan itu. Nah, hukum Islam hadir. Ada antisipasi yang kalau ditahu oleh kaum muslimin pada akhirnya kita akan sangat yakin bahwa memang beginilah hukum Islam. Demi untuk sang hamba yang tidak menyulitkan dan tidak memberatkan. Pemirsa sekalian, kalau seseorang dalam perjalanan di bulan suci Ramadan, maka dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kita insya Allah didukung oleh dalil-dalil ya. Pilihan pertamanya adalah tetap puasa sambil musafir dan tuntas dua-dua. Ini yang paling aman. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah membatalkan puasanya karena ia musafir dalam perjalanan yang memenuhi syarat dan ketentuan. Itu, jadi dia batalkan puasanya untuk hari di mana ia dalam perjalanan. Kemudian alternatif berikutnya, dia tetap puasa tanpa memperdulikan tugas-tugas lainnya atau meninggalkan. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hukum Islam ini kita sebutnya dengan rukhsah. Apa itu rukhsah dulu? Ini juga menjadi penting bagi kita umat Islam. Rukhsah itu saya bacakan pengertiannya agar mudah diingat. Al-hukmu tsabitu ala khilafid dalili bi'udhrin atau li'udhrin. Yakni menjalankan hukum yang beda dengan dalil pokok karena ada sebab. Nah, ini ya rukhsah. Jadi dalam Islam itu kita mengenal rukhsah agar kita faham benar dalam kehidupan sehari-hari menjalankan hukum ini menjadi tidak kaku yang menyulitkan diri kita. Tentu di sini butuh sedikit waktu, kerelaan kita untuk membuka literasi atau kitab-kitab klasik kita.
Jadi itu tadi. Al-hukmu tsabitu ala khilafid dalili li'udhrin. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau ulas yang pertama dulu. Bolehnya seseorang berpuasa terus sambil dalam perjalanan. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang puasa yang dalam tema kita pada pagi hari ini, yakni puasa bagi orang yang sedang musafir. Apa jawab Nabi? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Oke, kamu dalam perjalanan, kalau kamu mau teruskan puasamu, boleh. Tapi kalau kau mau membatalkannya, juga boleh. Tentu dengan konsekuensi kita siap mengqadha'nya pada saat waktu lepas dari perjalanan itu. Ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan juga yang menguatkan dalam surah Al-Baqarah 183 itu bahwa wa in kunt maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit, nah ini udzur pertama sakit. Aw ala safarin, kamu dalam perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh. Perintah di situ bukan harus, tapi boleh untuk ditunda pada hari terakhirnya nanti atau hari setelah Ramadan selesai. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa bagi orang yang sedang musafir itu alternatif pertamanya saya sudah sebutkan bahwa boleh sambil dalam perjalanan puasanya juga dituntaskan. Jalan yang kedua adalah memang membatalkan puasanya. Mungkin ada pertanyaan, kalau boleh dilanjut puasa sambil perjalanan. Alternatif kedua, boleh membatalkannya dengan konsekuensi diqadha nanti. Mana yang afdol? Nah, ini kan biasanya begitu. Kita umat Islam, mana yang afdal ini? Ayo kita lihat qarinahnya atau hal-hal yang menyertainya. Bahwa Abu Hanifah, Imam Malik, termasuk Imam Syafi'i itu menganggap lebih afdal bagi orang yang sambil perjalanan, sambil juga puasa. Dengan satu catatan, yang belum jelas mudaratnya. Jadi yang harus dilihat di sini adalah seseorang yang memang meniatkan puasa sebagai ibadah kepada Allah, tapi juga dia menghayati
perjalanan itu juga sebagai ibadah, maka lebih afdol baginya ia puasa. Beratkah ini? Qarinahnya tidak berat. Apalagi misalnya begini pemirsa sekalian, ini yang dimaksud qarinah atau hal yang mengikut di dalamnya. Kalau kita pergi rombongan, tugas kantor misalnya, atau tugas keluarga saja, tapi kita naik bis, kan enak itu. Tidak ada tugas demi keselamatan orang yang dikhawatirkan, kecuali bagi sopir. Nanti kita bahas sebentar sopirnya. Jadi, Abu Hanifah, imam mazhab pertama, Imam Malik yang kedua, dan yang ketiga Imam Syafi'i, mazhab mereka menganggap lebih afdal tetap puasa dengan kondisi-kondisi tadi. Dengan catatan, nah ini catatan yang perlu, jangan dipaksakan. Jadi jelas sekali ini hukum Islam ini. Kalau ada darurat, ada di situ yang sangat tidak tahan dia, muntai dia kalau perjalanan, nah, maka dia tidak dikategorikan atau tidak diharuskan puasa. Tentu afdalnya kalau saya sebut, mazhab berikutnya adalah mazhab Abu Ishaq dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini imam mazhab yang keempat. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan ayat yang tadi fa'iddatun, maka kapan dalam perjalanan lebih afdal dibatalkan puasanya. Itu saya sengaja sebut dua-dua agar dalam puasa diskusi-diskusi kita itu enak. Akan lebih enak kalau kita masing-masing membaca referensi di antara kedua ini. Jelas gini kitab masing-masing. Kalau kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu namanya Sunan Ahmad. Kalau Imam Malik misalnya ada Al-Muwatta. Kalau Imam Syafi'i ada Al-Mustashfa. Demikian juga Abu Hanifah. Jadi dua alternatif ini ada yang menganggap lebih afdal kalau terus, ada yang menganggap lebih afdal kalau dibatalkan. Dengan satu catatan, ada kepastian waktu untuk mengqadanya. Pemirsa sekalian, saya karena ini literasi, karena ini ilmu, saya juga sebutkan ada satu madhab lagi. Tapi kelihatannya ini sangat tidak populer ini. Namanya madhab zahiri. Dia menganggap bahwa sekalian tidak sah. Maaf ini, saya harus pelan ini. Sekalian tidak sah kalau orang dalam perjalanan lalu dia puasa. Kenapa ada pendapat begini? Tapi ini tidak populer. Karena dia maknai ayat tadi fa'iddatun. Kata fa'iddatun di situ sebagai amar atau perintah yang wajib. Pokoknya ada kebutuhanmu bertepatan dengan Ramadan, maka yang baik dan sahnya puasa itu adalah sekalian kau ganti. Karena ada juga maknanya itu. Kenapa Allah mengatakan fa'iddatun? Tapi sekali lagi pemirsa sekalian, saya menyebut 3 kelompok pendapat ini demi moderasinya umat Islam berpuasa kalau ada saja madhab-madhab dengan mengikuti masing-masing ini. Itu pemirsa sekalian, tapi yang populer di kita di Indonesia itu dengan qarina-qarina yang ada, apalagi kalau perjalanan kita itu mudah, maka kita puasa seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Kalau yang menganggap lebih afdal mengqadanya, itu Ahmad dan kawan-kawan, mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir ini saya kira kurang populer kalau di kita di Indonesia, tapi tidak salah kalau misalnya ada yang mengamalkan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Mungkin pertanyaannya sekarang, berapa jaraknya orang itu dikategorikan musafir? Nah, ini yang penting. Dalam literasi keagamaan kita itu yang dimaksud dengan perjalanan kategori bisa mengqasar salat. Itu. Dan juga bisa membatalkan puasa untuk diqada di akhir Ramadan nanti atau setelah Ramadan nanti. Itu ulama sepakat 16 parsah.
Apa itu lagi parsah, Ustaz? Yang mudah bagi kita ini adalah kilometer atau mil. 16 parsah itu kalau dikonversi ke kita sekarang ini itu satu parsah sama dengan sekitar 5 kilo lebih. Nah, maka kalau ditotalkan 16 parsah sekitar 88 kilo lebih. Ya, kalau kita misalnya dari Makassar Star itu mungkin sudah masuk Jeneponto perbatasan Bantaeng kira-kira lah ya. Kilo lah, bisa lah, itu mudah dicek di tanda-tanda perkiloan di jalanan. Demikian juga kalau daerah kita ke Pindrang misalnya, mungkin Pare-Pare sudah masuk. Jadi 16 parsah dikonversi menjadi sekitar 88 kilometer. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita tahu agar ibadah yang puasa dan juga ibadah yang bentuknya kerja yang mengharuskan kita perjalanan, ada pilihan-pilihan yang mudah bagi kita dan tidak menyulitkan, apalagi kalau memang harus layanan kepada misalnya tugas instansi atau boleh juga tugas keluarga. Pilihannya mudah. Misalnya begini pemirsa sekalian, Ramadan sebelumnya kita sempat bersilaturahmi ke orang tua mungkin 2 hari atau seminggu sebelum Ramadan. Ramadan tahun ini tidak sempat. Cari-cari waktu ada di sela Ramadan itu. Maka bagus diadakan perjalanan karena ibadah silaturahim ke orang tua. Kalau lemah dalam perjalanan itu, maka boleh membatalkan puasanya, tapi insya Allah kuat keyakinan di qada setelah Ramadan nantinya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini tentang puasanya orang musafir. Banyak kita langsung membayangkannya musafir itu ya berangkat sampai ke tujuan selesai. Tapi kan ada di antara kita yang profesinya musafir terus, perjalanan terus. Siapa itu? Yang mudah kita sebut adalah sopir. Pemirsa sekalian, yang kita ketengahkan itu adalah orang yang berangkat dan sampai ke tujuan, maka dia bisa berpuasa, maka di musafirnya saja yang dia batalkan puasanya. Kalau mudi musafar itu artinya memang dia kerjaannya begitu. Kerjaannya. Nah, misalnya sopir ya. Bagaimana kalau sopir? Maka sopir itu kalau begitu terus, jalan terus, apakah karena dia terlalu hobi?
atau karena dia hobi itu sehingga dia tidak rasakan itu lagi berat. Pokoknya imannya mantap. Nah ini yang banyak ini, alhamdulillah. Maka kalau dia yakin memang gitu kerjaannya, tidak yakin bahwa akan ada waktunya di luar Ramadan, apalagi bagi dia tidak berat, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi ini pemirsa sekalian, mungkin ada di antara kita yang kerjanya seperti ini, Ramadan juga cari rezeki, mudah-mudahan dengan niat seperti ini tetap menjalankan ibadah puasa. Allah kasih kekuatan, keimanan, sehingga tidak batal puasanya. Dan memang tidak tersiksa. Dan memang kalau dia tidak yakin akan ada waktu yang bisa dia qada, maka dia wajib puasa. Tidak boleh dia membatalkan karena tidak adanya keyakinan ada waktu mengqada. Kita na'udzubillah ya, jangan sampai ada pekerjaan seperti ini. Adalah waktu itu, adalah Allah kasih berkah rezeki itu sehingga ada memang siap untuk ibadah. Kita na'udzubillah negara yang dijajah itu dipaksa orang kerja terus sehingga sulit ibadah. Kalau posisi itu Ustaz, dia dikategorikan puasa kalau karena negara dijajah, ditembak kalau tidak misalnya. Nah, kategorinya ini adalah karena ayatnya tadi maridun au ala safarin, sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Namanya ayyamin ukhar adalah ada waktu di akhir. Ini tidak ada waktunya. Tapi na'udzubillah. Ya selanjutnya pemirsa sekalian, bagaimana caranya yang dikategorikan musafir ini? Dalam kitab fikih, ulama kita menjelaskan bahwa yang bisa membatalkan puasanya adalah orang yang sudah berangkat dari kampungnya, sudah meninggalkan kelurahannya sebelum subuh. Ini ada, ayo kita baca referensi keagamaan kita ya. Jadi tidak sembarang berangkatnya. Misalnya, dia niat ke daerah, berangkatnya setelah subuh, maka atau bahkan jauh setelah subuh, maka ada satu pendapat menegaskan bahwa lebih umum ini yang dikategorikan bisa mengqadha puasanya, membatalkan puasanya yang musafir itu adalah yang memang sungguh-sungguh serius, mau cepat sampai tapi karena jauh dia sudah tinggalkan. Apa yang dimaksud kampung? Saya baca beberapa referensi, itu minimal kelurahannya. Jadi dia sudah tinggalkan itu kelurahannya, mungkin ya 1 kilo dari rumah kita. Kalau kita di tengah-tengah kelurahan, mungkin 1 kilo itu di kelurahan berikutnya atau di batas kecamatan kita sholat subuh di situ. Ini baru. Tapi ini satu pendapat pemirsa sekalian. Ada yang menegaskan bilang, tidak usah pakai syarat. Tapi karena mayoritas ulama menegaskan bahwa yang dikategorikan itu musafir dalam hal bisa membatalkan puasa adalah ini. Makanya sengaja saya sebut. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi Ustadz sebut kampungnya di sebuah kabupaten, mengunjungi orang tua. Apakah itu dikategorikan juga musafir karena pulang ke kampungnya? Maka begini, kalau daerah kita misalnya seorang perantau, kuliah di kota, alhamdulillah dapat tugas di kota. Pulang kampungnya, iya memang kampung asalnya. Tapi dia tetap kena hukum safar atau hukum musafir yang boleh mengqadha puasanya. Mengqadha yang saya maksud adalah biar pulang kampung, pulang ke Bulukumba misalnya, karena itu sudah lebih 80 km. Dia tetap termasuk musafir. Bolak-balik Ustadz, musafir. Karena yang dikategorikan di sini bukan pulang ke kampungnya, tapi dalam perjalanannya. Dari kampung ke Makassar, sebaliknya dari Makassar kembali ke kampung, di situ boleh mengqadha puasanya pemirsa sekalian. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian yang penting juga kita jelaskan di sini adalah
bahwa puasa bagi musafir itu membuktikan bahwa hukum Allah yang mungkin logika manusia itu akan berat. Tapi saya yakin banyak di antara kita yang sama sekali tidak keberatan kalau menjalankan puasa sambil juga dalam perjalanan, dalam posisi sebagai musafir. Bahkan saya seringkali kalau merasa kelelahan ke daerah bawa kendaraan sendiri, saya seringkali mendapatkan teman-teman sopir bis misalnya, sopir Panther itu, puasa Pak, puasa Pak. Karena ini terlalu dekat ini dirasa. Di atas 100 kilo pun bagi dia ringan itu. Kenapa? Karena dia ada niat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengalaman. Bukan sebaliknya. Ini kan ibadah juga ini bekerja. Saya bisa. Pemirsa sekalian, kalau bukan dengan niat yang sungguh-sungguh membatalkan puasa itu, bukan karena betul-betul terdesak, maka akan sulit orang yang bersangkutan mengqadanya di luar Ramadan. Jadi tidak boleh diremeh-remehkan. Di tengah orang saja suasananya puasa mayoritas. Apalagi kalau nanti terbatas orang. Ini yang menjadi catatan kita. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya orang yang ada ketinggalan puasa sangat dianjurkan sebelum masuk Ramadan berikutnya qada memang. Kapan tidak maka dia akan membayar fidyah. Itu hukuman bagi orang yang tidak tuntas qada puasanya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fleksibilitas atau keluasan hukum Islam itu agama senantiasa membekali memang kita agar seluruh saja ibadah kita yang bentuknya kerja dan perjalanan yang menguras fisik itu kita tenang. Karena kita sudah tahu bagaimana solusinya, pilihan-pilihannya ada sehingga memudahkan kita dalam menjalankan tugas-tugas dan ibadah dalam muamalah kita bersama. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, sangat terbatas mengurai ini, tapi saya kira ini juga sesuatu yang mudah saja bagi kita, yang jelas bagi kita sekalian. Tinggal mengingat-ingat lagi setelah kita tadzkirakan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.